Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Computer Chapter 2. Ini adalah agenda-agenda yang akan kita bahas berbicara tentang komputer. Tipikalnya seperti apa sih? Kalau dilihat dari bentuknya adalah kotak, terus ada layarnya, ada keyboardnya, ada mouse-nya, terus di dalamnya juga ada operating systemnya. Nah, namun sekarang kita lebih trending yaitu personal digital assistant (PDA). Jadi lebih portable, bentuknya lebih kecil, lebih simpel dan bisa dibawa kemana-mana. Terus yang kemudian level interaksinya. Nah, dulu waktu kita mau login biasanya masukkan username dan password. Dan passwordnya itu biasanya rumit. Belum kalau kita lupa itu malah bikin lama. Nah, sekarang kita bisa login cuman pakai fingerprint atau wajah kita itu lebih simple dan prosesnya lebih cepat. Yang kedua adalah richer interaction. Kita sudah memasuki 5G, teman-teman. Internet of Things menggunakan cloud computing. Nah, ini memudahkan kita untuk berinteraksi dengan komputer kapanpun dan dimanapun kita mau. Contohnya yang digambar ini. Jadi seperti video kamera, ini bisa langsung terhubung dengan mobile phone kita. Kemudian apa aja yang ada di lemari es kita juga bisa terdeteksi di layar dan bahkan bisa kita akses di aplikasi yang ada di mobile phone kita. Sama seperti manusia, komputer pun bisa melakukan input data. Salah satunya adalah teks. Jadi perangkatnya apa aja sih? Bisa dengan keyboard, ada chord keyboards, ada phone pad, ada keypad buat angka, ada rekognisi tulisan tangan dan suara. Dan masih banyak device-device lainnya untuk memasukkan data-data dari luar ke dalam komputer. Nah, contohnya yang paling populer adalah keyboard QWERTY. Ini yang sering kita pakai dan dikomersil secara luas dan terus-menerus. Ini adalah salah satu contoh keyboard spesial. Dia bisa digunakan dengan satu tangan. Ini biasanya digunakan oleh teman-teman kita yang memiliki disabilitas. Selain itu, kita juga ada chord keyboard. Nah, ini juga dipakai dengan satu tangan. Seperti dalam gambar ya. Jadi sebelah kiri ini adalah penampakan keyboard chordnya, kemudian sebelah kanan ini penjelasan tentang kode-kode hurufnya. Nah, misal kalau kita mau menampilkan huruf D, yang ingin dimunculkan huruf D, maka yang harus dipencet adalah yang tengah, pakai jari tengah kita. Selanjutnya adalah contoh pada keypad di mobile phone zaman dulu ya. Kalau kita mau nulis SMS, misal huruf B gitu ya, kita harus menekan tombol 2 dua kali dan seterusnya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Ternyata tanpa saya sadari pun di keypad angka itu terdapat perbedaan antara kalkulator, ATM atau telepon. Jadi pada kalkulator itu angka satunya berada di bawah. Sedangkan ATM dan phone mereka angka 1, 2, 3-nya dimulai dari atas. Nah, dari teman-teman jika tahu alasannya silakan ditulis di kolom komentar ya. Atau yang penasaran teman-teman bisa baca komentarnya teman-teman di kolom komentar. Selanjutnya adalah rekognisi handwriting. Nah, kita bisa menggunakan langsung dengan tangan kita atau kita bisa menggunakan pen atau stylus. Device ini masih minim teman-teman untuk merekognisi tulisan manusia karena jelas kita memiliki style yang berbeda-beda dalam menulis. Namun ini menjadi kelebihan juga untuk komputer. Salah satunya adalah keunikan. Jadi dengan banyaknya stroke yang berbeda-beda, maka tanda tangan kita di digital itu menjadi orisinil dan berbeda dengan yang lainnya. Dan ini paling cocok untuk digunakan seperti menulis note, terus melakukan sketch gambar, wajah, ide, menulis diary, dan lain-lain. Selain tulisan manusia, komputer juga bisa mengenali suara manusia. Nah, ini yang sangat menjanjikan ya. Namun masih ada limitnya teman-teman karena setiap orang itu berbicara dengan intonasi, aksen yang berbeda-beda. Bahkan kita juga ada noise ya di belakangnya. Selanjutnya yaitu positioning, pointing, dan drawing. Contoh yang paling umum dan sering kita gunakan dalam sehari-hari adalah mouse. Mouse ini ternyata sudah dibuat pada tahun 1964 oleh Douglas. Nah, seperti pada gambar ini teman-teman,
mouse pertama kali itu ada rodanya, dan dia mentransmisikan sumbu X dan Y pada komputer. Namun sekarang kita sudah tidak pakai roda seperti pada gambar ya, kita sudah menggunakan wire, pakai wireless, bluetooth, dan kita nggak tahu kedepannya mau pakai apa lagi. Dan tidak hanya tangan teman-teman, tidak hanya pakai tangan, kita sekarang ada foot mouse, kita operasi menggunakan kaki. Nah, contohnya yang sering digunakan pada mobil ya, pada piano atau pada gitar, pada games, dan bahkan selama pandemi ini kita memilih lantai di lift menggunakan kaki. Dan ternyata masih banyak lagi input-input pada komputer, seperti yang sering kita gunakan touchpad atau touchscreen, stylus, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang kita mempelajari displaynya teman-teman. Jadi untuk bitmap display itu ada resolusi dan warna. Kalau resolusi itu berapa banyak pixel dalam sebuah screen. Nah, biasanya itu sekitar 1000-an sampai dikali 700 sekian. Untuk yang lebih kecil, perangkat-perangkat yang layarnya lebih kecil biasanya 200-an kali 400. Cuman sekarang sih mulai banyak resolusi yang tinggi meskipun pada perangkat yang kecil, layar yang sempit. Terus ada juga density of pixel, ini berapa pixel atau dots per inch-nya, biasanya satunya dpi, sekitar 72 dan 96 dpi. Yang kedua ada aspek rasio. Nah, ini adalah rasio antara tinggi dan lebarnya. Macam-macam. Jadi untuk screen ada yang rasionya 4:3, untuk yang TV atau untuk yang monitor lebih besar biasanya 16:9, dan ini bervariasi ya tergantung dengan mereknya juga. Dan selanjutnya ada color depth. Nah, ini berapa banyak sih warna dalam setiap pixelnya. Dan yang terakhir anti aliasing. Nah, anti aliasing ini untuk melembutkan garis-garis tepinya. Nah, seperti contoh pada gambar ini. Nah, yang di atas ini nggak pakai, yang di bawah baru dia menggunakan anti aliasing. Jadi dia meleburkan warnanya yang lebih terang. Jadi seakan-akan ini garis lurus. Teknologinya dulu kita menggunakan CRT, Cartridge Ray Tube. Ini bentuknya tabung, namun harganya lumayan terjangkau dengan kapabilitas warna yang cukup tinggi. Dan selanjutnya ada LCD, Liquid Crystal Display. Ini lebih ringan, lebih portable, dan menggunakan daya yang lebih rendah dari CRT. Radiasinya pun tidak seberat CRT. Yang selanjutnya ada Special Display. Nah, special display ini digunakan untuk layar-layar yang ditujukan pada kebutuhan tertentu. Contohnya kayak di rumah sakit mendeteksi detak jantung. Itu kan layarnya sudah didesain untuk menampilkan garis detak jantung kita. Kemudian juga kalau kita lihat di iklan-iklan di jalan, itu kan ada plasma display yang ukurannya cukup besar, dan kalau kita zoom itu pasti pecah-pecah kotak-kotak karena tujuannya adalah ditampilkan dari jarak jauh. Sama ini seperti large display and situated display seperti pada gambar ini. Nah, jadi layarnya pun menyesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang dipasang di depan pintu dan sampai dengan dipasang di antar muka webnya. Nah, kita sudah masuk ke virtual reality dan interaksi 3D. Nah, di positioning 3D itu contohnya di cockpit ya. Jadi ada kontrol visualisasinya. Di sana real seperti kenyataan, ada roda kemudinya, ada knobnya, dan kontrol-kontrol lainnya. Terus ada 3D mouse. 3D mouse ini seperti pada gambar ini, ada 3 hal yang penting, ada yaw, pitch, sama roll. Kalau yaw itu digunakan untuk mengarahkan ke kanan dan ke kiri, sedangkan untuk pitch itu digunakan untuk ke atas dan ke bawah. Dan untuk roll sendiri itu berputar pada porosnya, jadi kayak melintir-melintir. Terus yang selanjutnya ada data glove. Jadi di 3D kita juga bisa pakai sarung tangan ya, sarung tangan untuk mendeteksi jari-jari kita. Juga ada helm. Kadang kita membutuhkan untuk gerakan kepala kita ketika kita menoleh ke kanan dan ke kiri, ada visual yang berbeda.
Ada lagi yang seluruh tubuh kita, jadi seperti game yang membutuhkan tidak hanya gerakan kepala atau tangan, bahkan tubuh kita. Nah, itu juga bisa digunakan pada 3D. Tampilan 3D-nya itu ketika melihat sebuah 3D, gambar 3D, visual 3D itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan mata kita. Nah, itu kita bisa pakai bayangan, pakai perspektif, atau bisa pakai polarisasi, hologram, dan masih banyak cara yang lainnya. Yang kedua ada VR motion sickness. Nah, ini biasanya mengganggu usernya. Delay contohnya. Jadi misal kita sedang virtualisasi setir mobil gitu ya. Jadi ketika ada tabrakan, seharusnya efek getaran, suara, dan gambar itu bareng bersamaan. Namun ada kalanya getaran atau suaranya itu mengalami delay. Nah, itu pasti sangat mengganggu. Dan yang terakhir itu ada simulator dan VR caves. Nah, environment itu juga penting teman-teman. Seperti pada gambar ini ya. Kalau kita melakukan seluruh badan, nah kita sekeliling kita harus mendukung 3D itu. Atau simpelnya kalau kita hanya menggunakan kacamata VR gitu, kebayang balap mobil. Nah, setidaknya kita juga butuh monitor, setirnya, bahkan tempat duduknya yang mendeteksi getaran dan goncangan ketika tabrakan. Nah, selanjutnya kita membahas kontrolnya, sensor, dan special device. Nah, untuk special display ini teman-teman sudah mengenal LCD, CRT, dan sebenarnya masih banyak display-display lainnya, terutama pada embedded system ya, seperti display pada smartwatch kita, pada kamera, dan lain-lain. Yang kedua ada sound output. Nah, seperti saya jelaskan kemarin, itu seperti suara beep kalau kita melakukan kesalahan. Ada juga yang suara dari tombol-tombol angka waktu kita telepon. Kalau teman-teman aktifkan suaranya, itu pasti ada perbedaan suara antara nomor 1 dan nomor 2 dan seterusnya. Dan yang terakhir ada touch, feel, dan smell. Ini masih limit teman-teman, terutama yang smell, yang membau. Dan selanjutnya ada kontrol fisiknya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang saya contohkan, ada microwave, ada mesin cuci, dan MP3. Nah, kita lihat perbedaan tampilan tombol-tombolnya. Untuk yang microwave, dia bentuknya datar dan sejajar dengan sampingnya. Sedangkan di mesin cuci dia sangat jelas dan besar, cukup besar. Untuk di MP3 dia kecil-kecil sekali dan berada di pinggir-pinggirnya. Nah, contoh untuk yang microwave ini karena bentuknya seperti ini agar mudah dibersihkan teman-teman. Jadi tidak ada sela di antara tombolnya, jadi lebih mudah dibersihkan karena tempatnya pun di dapur. Dan di dapur tuh pasti tangan kita berminyak, kotor, dan seperti itu. Nah, kayak seperti MP3 ini juga tombolnya kecil di samping-samping karena kita agar mudah dibawa atau di dalam pocket kita agar mudah dipindah-pindahkan musiknya. Begitu pula dengan mesin cuci, jadi dia harus besar dan jelas gitu. Di environment and biosensing ini sensor itu ada di kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Jadi contohnya kalau teman-teman ke kamar mandi gitu ya, mau cuci tangan, itu sekarang kita tidak perlu untuk menyentuh kerannya atau tempat sabunnya, itu otomatis akan keluar. Atau kontrol pintu garasi gitu, ketika mobil kita mau datang, otomatis pintu garasinya kebuka sendiri. Ada lagi sensor gerakan, suara, GPS, dan bahkan sensor pada tubuh kita teman-teman. Jadi bisa ngukur suhu badan, detak jantung. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada paper printing and scanning. Ini kita mendapatkan data dari dan ke kertas. Jadi kita bisa mengeluarkannya menggunakan printer, kemudian kita bisa mengambil datanya lagi. Caranya adalah dengan di scanning. Selanjutnya adalah memori. Ini salah satu hal penting pada komputer. Manusia pun punya memori. Jadi memori itu ada macam-macam. Seperti manusia, ada short term memory atau lebih kita kenal adalah RAM. Kemudian ada long term memory, ini lebih ke disk seperti hard disk eksternal, flash disk, dan lain-lain. Dan kita harus juga tahu kecepatan dan kapasitas dari memori tersebut seperti pada tabel ini ya.
RAM dan hard disk. Jadi untuk RAM itu kapasitinya itu mungkin sekitar 200-an megabytes, untuk hard disk lebih besar, kemudian access time-nya dan transfer rate-nya. Nah, kita kalau mendesain juga harus mempertimbangkan memori-memori ini. Yang selanjutnya ada compression. Nah, compression ini biasanya ada dua, ada lossless sama lossy. Untuk storage format dan standar ini, kalau di storage format teks itu biasanya pakai ASCII pada bit biner. Ada yang pakai UTF-8 untuk karakter, ada XML misal. Terus kalau untuk di media sering kita jumpai seperti JPG, GIF, atau untuk audio ada MPEG, WAV, dan lain-lain. Terus untuk metode aksesnya, nah ini untuk mengakses di database paling mudah adalah di indeks, teman-teman. Jadi lebih mudah untuk mengaksesnya. Dan masih banyak metode-metode lagi yang lainnya. Yang terakhir adalah processing dan network. Jadi yang pertama adalah finite process speed. Jadi ketika kita membuat sebuah desain misal 3D, nah kita harus sesuaikan dengan prosesornya, apakah sudah mumpuni. Jangan sampai malah bikin delay, lemot karena prosesornya nggak sesuai kecepatannya. Kemudian ada limitnya juga, ada komputasi yang selalu berkembang, ada storage channel bound. Jadi kalau semuanya akses ke satu database itu juga bisa bikin bottleneck. Ada graphic boundnya juga. Nah, bahkan kalau kita mau redesign atau improve antar muka, improve display, kita membutuhkan beberapa effort. Kita bisa menambahkan grafik koprosesor ya. Jadi tidak membebani prosesornya. Ada network capacity. Nah, ini nanti seberapa banyak sih komputer dalam satu jaringan itu yang bisa dihimpun dalam waktu yang bersamaan. Nah, sama sih kayak network computing, nanti juga dipikirkan lagi nanti seberapa banyak usernya, resource-nya yang digunakan seberapa banyak, seberapa sering, konfliknya nanti seperti apa kalau terjadi down dan lain sebagainya yang tidak terprediksi. Begitu teman-teman, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. See you.